Haleluya. Baik, semua katakan haleluya. Haleluya. Misi Kristus. Dahsyat banyak tuntas misinya. Yes. Haleluya. Jadi bersyukur karena nama Pak Yesus terus disebutkan. Baik, kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama malam hari ini yaitu terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Amin. Sudah dapatkah saudara firman Tuhannya? Baik, puji Tuhan. Kita akan membaca berganti-gantian. Saya akan memulai membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat yang genap. Sudah mendapatkan firman Tuhannya? Baik. Di bawah perikop perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belahlah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu datang, tetapi dia berkata kepadanya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, Namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." katakan secampurnya apa yang dikatakan ini. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapatinya? Haleluya! Haleluya. Bilang kiri kanan saudara, jangan bosan berdoa. Karena tema firman Tuhan kita malam ini, jangan bosan berdoa. Amin. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Di sini kita melihat di mana Yesus memberikan perumpamaan. Agar melalui perumpamaan ini, baik para murid maupun orang-orang yang ada pada waktu itu bersama-sama dengan Yesus, maupun kita yang saat malam hari ini mendengarkan firman Tuhan tentang perumpamaan ini, agar kita yang mendengarkannya, Tuhan mau supaya kita tidak jemu-jemu berdoa. Amin. Mengapa Tuhan menghendaki agar kita tidak jemu-jemu berdoa? Karena di balik doa kita ada kuasa Allah bekerja. Di balik doa kita ada kuasa sorga dinyatakan. Di balik doa kita ada kemenangan demi kemenangan Tuhan nyatakan bagi kita. Di balik doa kita ada kuasa Allah yang luar biasa dinyatakan bagi kita, sehingga kita dibebaskan, kita diselamatkan, kita disembuhkan, kita mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Karena itu jangan jemu-jemu berdoa. Amin. Karena kalau orang yang jemu berdoa, itu tandanya orang tersebut sudah putus asa. Sudah tidak ada lagi harapan dia kepada Tuhan. Makanya dia mulai jemu berdoa, mulai bosan berdoa. Bagi kita umat Tuhan, jangan sampai kita bosan jemu berdoa. Amin. Karena kita tidak akan putus asa, kekasih Tuhan. Kita tidak akan kehilangan harapan ketika kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan yang sedang kita datangi, kita ada di hadiratnya adalah Tuhan yang hidup.
Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mempedulikan kita, Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kita. Makanya Yesus kasih perumpamaan seperti itu. Perhatikan baik-baik. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Ya, untuk apa? Menegaskan. Perhatikan baik-baik. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Untuk menghadap Tuhan jangan putus asa. Amin. Jangan putus pengharapan, jangan tawar hati. Kita harus selalu berdoa. Ayat 2. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang lalim. Ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ini hakim tidak takut Tuhan. Dia tidak menghormati siapapun, apalagi orang kecil seperti seorang janda itu. Kalau pejabat saja ini hakim sudah menghormati, apalagi janda miskin. Itu sudah jauh kilometernya, katakan amin. Tapi saudara perhatikan perumpamaan yang Tuhan Yesus umpamakan kepada kita. Di ayat yang kedua dikatakan, katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, termasuk janda ini. Amin. Termasuk ini janda yang disebutkan dalam perumpamaan yang Yesus umpamakan. Ayat 3. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku, kekasih Tuhan. Jadi di sini ada satu pengharapan di dalam diri seorang janda bahwa dia pastikan ketika dia datang kepada hakim itu dan hakim itu menolongnya, maka apa yang menjadi kerinduan hatinya itu akan diperolehnya. Tapi itu bukan sesuatu hal yang mudah. Amin. Karena perumpamaan daripada Yesus ini dikatakan janda tersebut berhadapan dengan seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan. Seorang hakim yang tidak menghormati siapapun. Apalagi ini janda, kekasih Tuhan. Ini hakim sondetoe. Sondetoe sedikit juga. Datang ketok pintu, dia tanya sama pembantunya atau orang yang ada di rumah, siapa yang datang itu? Itu janda. Tidak usah buka pintu, parek dia di sini. Dia tunggu lama-lama, bosan dia pulang kembali. Satu dan dia. Orang pejabat datang sambil sontoy, apalagi itu janda. Begitu kira-kira. Karena Alkitab bilang dia tidak menghormati siapapun juga yang ada di kota itu, kekasih Tuhan. Amin. Dia tidak menghormati. Saudara bayangkan, kita mau datang kepada seseorang yang kita tahu dia tidak menghargai kita. Dia sonde menghormati kita, alias dia tidak suka sama kita. Dia lihat ketemu muka, dia pun bibir tergantung gini. Kira-kira orang yang begitu saudara mau datang di rumahnya atau tidak? Pasti tidak mau datang. Kita senang datang di rumah orang, kecuali dia tersenyum lebar. Makanya Pak Pendeta berdiri di lampu yang terang, supaya ketika senyum, kelihatan senyumnya manis. Bilang asik dong. Katakan amin. Nanti kalau di tempat Rista ada saya senyum, giginya yang kelihatan putih. Orangnya lenyap, kulitnya hitam. Puji Tuhan ada lampu bersinar. Katakan amin. Makanya senyum yang jangan senyum terpaksa. Coba perhatikan senyum kiri kanan, senyum terpaksa atau tidak. Senyum yang tulus. Amin. Coba lihat senyum saya. Begitu. Amin. Itu bukan senyum paksa. Kalau kita datang di orang yang suka dengan kita, pasti kan semua datang lain.
Tapi kalau orang itu senang lihat kita, senyum lihat kita, ketemu datang terus di rumahnya. Saudara perhatikan, ini janda. Dia berhadapan dengan hakim yang sondetoy dengan dia. Hakim yang tidak menghargai ini janda. Datang ketuk-ketuk pintu, dia kasih tinggal, ini janda pulang. Begitu dan seterusnya kekasih Tuhan. Tapi yang kita pelajari daripada janda yang diperumpamakan oleh Yesus di sini adalah dia tidak putus asa. Mengapa janda ini tidak putus asa? Karena ada keyakinan yang kuat di hatinya. Sekalipun janda ini tidak takut Tuhan, sekalipun hakim ini tidak takut Tuhan, hakim ini tidak menghormati manusia yang ada di kota itu, tapi dia percaya ketika dia datang terus menerus, pasti hati hakim ini akan tergugah oleh kedatangannya. Katakan amin. Dan saudara perhatikan di ayat yang ketiga. Dari ayat yang kedua, katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di ayat yang ketiga, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Ini kata yang terus-menerus diucapkan janda itu kepada hakim itu. Ketika dia datang di rumah hakim itu, apa yang diucapkan oleh janda itu? Yang janda itu ucapkan di sini adalah, belalah aku terhadap lawanku. Kalau orang datang kepada itu hakim, dia kasih uang supaya bisa hakim itu menjadi pembelahnya. Janda ini datang, sonde kasih apa-apa. Janda ini datang tidak memberi apa-apa kekasih Tuhan. Janda ini hanya bilang, hakim, belalah aku terhadap lawanku. Saudara bisa membayangkan apa yang dipikirkan oleh hakim ini. Ini janda ini kasih susah beta terus. Bepung pintu rumah ini soalnya mau terbuka dengan sama dia, tapi dia datang terus ketok-ketok ini pintu. Ayat 4. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, ayat 5. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Perhatikan orang-orang yang tidak jemu-jemu berdoa. Amin. Dia terus berdoa sekalipun belum ada jawaban dari Tuhan. Dia tidak berhenti berdoa karena dia tahu ada waktunya doanya dijawab Tuhan. Janda ini pastikan mungkin hari Senin dia belum dijawab oleh hakim itu. Hari Selasa demikian, Rabu, Kamis, Jumat sampai Minggu kembali Minggu. Tapi ada di dalam hatinya dia yakin ada waktunya hakim itu akan menjawab permintaannya. Katakan amin. Saudara perhatikan di sini. Sekali lagi saya bacakan ayat yang keempat. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Jadi dia terus menolak. Janda ini datang ke rumahnya untuk minta bantuan hakim tersebut. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya. Siapa berkata dalam hatinya? Hakim itu. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Perhatikan ayat yang kelima. Namun karena janda itu menyusahkan aku. Artinya janda itu terus-menerus datang ke rumahnya. Mungkin ketika dia datang, dia suruh anjingnya gonggong, dia usir dia dari rumah. Kira-kira begitu. Atau dia suruh orang-orang yang ada di sekitar rumahnya marah itu janda. Kata kasarnya, kasih keluar kata-kata yang tidak baik sama dia. Biar dia iskrobis dari rumah. Supaya dia kasih tinggal ke tongku rumah. Karena saya tidak suka lihat di pemuka. Begitu kira-kira tuh. Siapa yang tahu ini janda pemuka kemana? Sama ibu saya sudah tahu. Tapi perhatikan baik-baik ayat yang kelima. Namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Hakim ini sadar.
ketika dia melihat janda itu tidak berputus asa, dia terus menerus datang, dan akhirnya dia sendiri berkata di dalam hatinya, dia mengakui bahwa dia tidak takut akan Allah, tidak menghormati siapapun, tetapi karena janda ini terus menerus datang, dan akhirnya dia berkata, saudaraku, dia harus membenarkan janda itu. Amin. Katakan haleluya. Di ayat yang ke-6, Yesus tegaskan dalam perumpamaan ini dikatakan, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim lalim itu. Apa yang dikatakan hakim itu, kekasih Tuhan? Apa yang dikatakan hakim itu? Yang hakim katakan itu di ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5 itu yang Yesus pertegaskan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, di mana Yesus sedang mengajari mereka untuk berdoa. Saudaraku, Yesus bilang begini, Yesus tegaskan di ayat yang ke-6, dari perkataan hakim itu di ayat 4. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata. Perhatikan perkataan hakim ini. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Yang membuat hakim ini mau membenarkan janda itu, karena setiap hari dia datang ke rumah hakim tersebut. Amin. Ini adalah bentuk dari ketidakputusasaan daripada janda itu. Ada keyakinan yang kuat di hatinya. Katakan amin. Bahwa hakim yang lalim itu pasti akan membebaskan dia, atau akan menjawab apa yang menjadi kerinduan hatinya, agar dia dapat dibenarkan dari lawannya, kekasih Tuhan. Jadi seperti inilah, sebagai orang-orang percaya, kita harus memiliki sikap hati seperti janda ini. Amin. Dia datang terus-menerus kepada hakim yang lalim. Yang awalnya dia tidak peduli dengan janda itu, tetapi karena dia terus-menerus datang, akhirnya hakim tersebut menjawab permintaannya. Amin. Haleluya. Hari kemarin saya duduk, tiba-tiba Zoe datang. Dia datang, pegang kaki saya, dia bilang begini, Simon. Dia panggil saya Simon. Simon, papi mana? Lu panggil saya kenapa? Tanya papi mana? Biasanya begini, dia datang. Papi, mami mana? Begitu. Atau mami, papi mana? Kalau dia pergi ke maminya, kalau pergi ke ibu gembala, dia tanya ibu gembala, mami, papi mana? Walaupun kami berdekatan, dia tanya begitu. Tapi waktu itu dia datang, dia pegang Simon. Simon, papi mana? Karena biasa dia pun kakak Arko kan panggil saya Bapak Simon, no? Jadi dia belum ucap Bapak Simon, dia panggil Simon. Pegang kaki Simon. Maksud dia itu mau tanya mamanya. Tapi karena dia sudah panggil Simon, dia tanya Simon, papi mana? Haleluya. Tapi puji Tuhan, saya bukan bapak yang lalim. Amin. Memang bapak yang baik. Katakan haleluya. Katakan amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan ayat selanjutnya dari ayat 6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Alkitab bilang apa? Siang dan malam. Kita doa berantai siang dan malam atau 1 jam 1 orang? Pertanyaannya, siapa yang sudah menjalankan sampai hari ini? Yang baru hari kemarin dia berdoa, katakan amin.
Mulai dari tanggal 1 sampai sekarang dia berdoa, katakan haleluya. Haleluya. Alkitab tidak bilang kita doa berhenti kan 1 jam 1 orang toh. Kalau Alkitab suruh kita itu siang dan malam. Hari siang dan malam. Bukan siang berdoa, malam begadang. Siang malam berdoa. Kasih itu. Perhatikan baik-baik. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang percaya dia adalah orang pilihan Tuhan? Katakan saya. Kalau saudara dan saya pilihan Tuhan adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, maka orang-orang pilihan Tuhan itu pasti diperhatikan dia. Pasti dipedulikan oleh Tuhan. Sedangkan hakim yang lalim, yang tadinya dia tidak suka dengan janda itu, karena terus-menerus janda itu datang ke rumahnya, akhirnya dia membenarkan janda itu. Katakan amin. Dia menjawab permintaan janda tersebut. Apalagi kita yang datang kepada Allah, kita datang kepada Tuhan yang baik, sangat baik, sungguh baik, dan teramat baik. Bukankah Tuhan kita itu bukan Tuhan yang lain? Amin. Tidak mungkin Tuhan disebut Tuhan yang lain itu. Amin. Saudara perhatikan. Kalau janda saja bisa dijawab oleh hakim yang lain, apalagi Tuhan kita. Percayalah, doa-doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Makanya jangan bosan berdoa. Jangan doa ini hari, besok, 1 minggu, belum ada jawaban, berhenti berdoa. Bahkan malas berdoa dan mulai bosan berdoa. Jangan. Karena kita pun cara berdoa harus seperti perempuan janda ini. Yang datang terus-menerus ke hakim tersebut, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita datang terus-menerus, Alkitab berkatakan di ayat yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Amin. Kita berseru kepada Tuhan lewat doa kita setiap hari. Itu Tuhan membenarkan seruan kita. Katakan haleluya. Dan kalau Tuhan membenarkan seruan kita, membenarkan doa kita, pasti dia menjawab doa saudara dan saya. Dan Alkitab berkata kalau Tuhan sudah mendengarkan doa kita, dia tidak akan mengulur-ngulur waktu. Amin. Memang jawaban Tuhan itu tidak selamanya cepat. Pasti juga lama, tetapi tidak terlambat. Amin. Jawaban doa yang Tuhan jawab doa kita tepat pada waktunya. Amin. Bukankah kita semua punya kesaksian dalam pelayanan? Kita vakum selama 8 bulan. Tapi bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa kita, betul? Kita terus berdoa dan terus berdoa. Dan akhirnya Tuhan jawab. Kita kembali bisa beribadah. Amin. Haleluya. Siapa di sini yang doanya sampai pada hari ini belum dijawab Tuhan? Ada doa yang belum dijawab Tuhan? Dan kalau saudara tahu doa saudara yang belum dijawab Tuhan, apakah saudara tidak yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa kita? Kalau kita yakin Tuhan menjawab doa kita, apakah kita akan berhenti berdoa? Tidak. Terus apa yang kita lakukan? Doa terus. Sampai kapan? Sampai kapan? Ya kalau sudah mati tidak bisa berdoa lagi. Sampai kapan? Sampai kapan Ningsi berdoa? Sampai doa dijawab. Kalau Tuhan Yesus sudah datang, buat apa kita berdoa lagi? Ya toh? Amin. Yesus datang angkat kita di surga, tidak ada persoalan masalah sakit penyakit apalagi kematian. Jadi kalau sudah di surga tidak usah kita butuh jawaban doa lagi. Amin. Karena Tuhan datang angkat kita ke surga. Yang setuju katakan amin. Tapi saudara, yang Tuhan mau di sini adalah sampai doa kita dijawab Tuhan. Kapan janda ini berhenti datang ke rumah hakim itu? Sampai hakim mendengarkan seruan hatinya. Amin. Sampai hakim menjawab permintaan janda tersebut.
Kalau permintaan janda itu belum dijawab hakim itu, apakah janda itu berhenti untuk datang ke rumah hakim itu? Tidak. Sampai kapan? Apakah sampai hakim itu mati? Apakah sampai hakim itu pulang ke luar negeri? Atau pergi ke luar negeri? Sampai permintaannya dijawab hakim itu. Begitu juga kita dengan Tuhan. Amin. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita pelajari tadi pagi firman Tuhan. Elia berdoa berapa kali supaya Tuhan hujan turun? 7 kali. Berapa kali? 7 kali. Amin. Saudara berdoa berapa kali? Ini 7 kali dalam sehari. Bukan 7 kali hari ini 1 kali, besok 1. Bukan begitu. 7 kali dalam sehari. Waktu di Talai, saya sebut mengenai doa berantai, ada satu bapak bilang, "Oh, Pak Pendeta, ketong berdoa, karena aku bisa sampai 1 jam ini." Iya toh, kan selama ini kita berdoa, tapi karena doa makan, doa tidur, mau pikir jam, mau pergi sekolah berdoa. Begitu kan Putri ya? Di sekolah berdoa atau tidak? Hah? Tidak berdoa? Mulai sekarang berdoa. Amin. Iya kan? Kalau doa makan kan jangankan 1 jam, 1 menit sudah sampai. Berkati Tuhan makan. Apalagi sudah lapar. Haleluya. Amin. Baru bilang, Tuhan, beta tahu, Tuhan tahu. Iya toh? Karena Tuhan dengar ketemu hati. Padahal hati mau kepingin makan cepat. Begitu angkat piring, terus haleluya. Amin. Baru bilang Tuhan tahu. Ya memang Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau kita berdoa. Amin. Sekali lagi, adakah di antara kita tidak sanggup doa 1 jam? Sanggup. Amin. Makanya Yesus bilang di Petrus bagaimana? Tidakkah kau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Berarti Yesus berdoa selama 1 jam. Berapa kali Yesus berdoa di Getsemani? 3 kali. Sekali berdoa berapa jam? 1 jam. Yesus bisa berdoa lebih dari 1 jam, tapi Yesus sedang mengajari kita orang percaya minimal 1 jam di hadirat Tuhan. Karena kata ini jangankan 1 jam, omong kosong di luar sana berjam-jam. Iya toh? Kalau sudah berkumpul bukan firman yang dibahas. Selain topiknya terlalu banyak, materinya terlalu banyak. Itu perhatikan lebih dari 1 jam. Pokoknya mulai omong perempuan, omong laki-laki, omong tikus, omong ular, semua dibicarakan. Waktu lebih dari 1 jam. Begitu berdoa, Tuhan engkau tahu. Engkau tahu bahwa aku tidak sanggup. Amin. Saudara tahu, ketika Yesus selesai berdoa, dia pergi dan mendapati murid-muridnya berdoa. Murid-muridnya itu sedang tidur. Dia tidak mempersoalkan tidur mereka. Amin. Karena itu sudah waktunya mereka tidur. Betul? Tapi Yesus sedang mengajari mereka agar mereka harus bisa sanggup ada di hadirat Tuhan selama minimal 1 jam. Makanya kita diajari melalui doa berantai. Doa berantai itu kan dia lengket begini tuh. Tidak putus-putus, betul anak pintar. Tidak putus-putus, amin. Yang putus-putus itu apa? Paku. Paku ibu. Ibu perhatikan paku di rumah. Paku sudah melengket satu dengan satu tuh. Tapi kalau rantai, dia melengket. Amin. Jadi kalau doa berantai, mulai dari jam 5 ke jam 6, sambung jam 6 ke jam 7. Nah kalau jam 5 ke jam 6, jam 6 ke jam 7 frek, 7 ke 8 frek, itu bukan berantai, paku. Maka kita buat bukan doa berantai, doa paku-paku. Jangan doa paku-paku, doa berantai. Amin. Karena semua kita bersehati, bersepakat untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena doa kita pasti ada kuasanya. Amin. Sama seperti janda yang datang
ke hakim yang lalim ini. Dia tahu bahwa dia tidak dihargai hakim itu. Tapi ketika dia terus-menerus tidak berputus asa, hakim menjawab dia. Katakan haleluya. Apalagi kita datang kepada Tuhan yang memperhatikan kita. Melalui doa, Tuhan menjawab kita. Amin. Haleluya. Makanya itu juga berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi dengarkan baik-baik. Tuhan tidak pernah mengulur waktu. Dia masih menunggu waktu yang tepat. Karena Alkitab berkata, waktu Tuhan itu apa? Yang terbaik. Yang terbaik. Tapi yang lebih pasti waktu Tuhan indah. Amin. Waktu Tuhan apa? Indah. Siapa yang tidak suka keindahan? Siapa yang tidak suka keindahan? Semua kita suka keindahan. Amin. Saking suka keindahan, akhirnya dong buat indah di tubuh. Ditato baru bilang seni. Kan begitu tuh. Amin. Makanya Pak Pendeta pun puji Tuhan sudah bisa dihapus. Karena waktu itu bikin tato tusuk sendiri. Pakai jarum dan tinta Cina. Saya pikir pakai tinta roti, padahal pakai tikam sendiri. Karena dulu waktu itu saya dengan kakak saya, kami membuat tato. Permintaan konsumen, kita membuat sesuai dengan permintaan mereka. Entah gambar itu pun baru kami tusuk. Dong yang minta mau sakit atau tusuk taruh. Dong bapak teriak, kastenga. Kalau yang minta tuh main taruh. Memang ada yang gratis, ada yang kasih plus. Iya toh? Tapi yang soalnya enak waktu tusuk. Kalau dulu so enak, ada dulu sekarang so enak ya toh. Pakai jalan di sini, jalan. Tapi bukan itu pembahasan kita. Amin. Kembali ke laptop, maksudnya kembali ke firman. Haleluya. Jadi Tuhan mendengarkan seruan kita. Nah, yang menjadi dasar dari perenungan kita dari firman Tuhan ini yaitu di ayat yang ke-8. Perhatikan baik-baik. Aku berkata kepadamu. Kata siapa? Kata Yesus. Amin. Ia akan segera membenarkan mereka. Siapa yang dibenarkannya? Mereka yang siang malam berseru kepada Tuhan. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara tahu bahwa janda itu pergi ke rumah hakim dengan iman yang kuat. Amin. Kalau kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan dengan iman yang teguh, dengan iman yang kuat, kita tidak akan jemu-jemu berdoa. Kita tidak bosan, kita tidak putus asa. Amin. Haleluya. Karena kalau kita berdoa tidak berdasarkan iman, kita akan putus asa. Karena orang yang berdoa dengan dasar firman, dia akan berdoa dan terus mengingatkan Tuhan dengan mengucapkan firman Tuhan. Haleluya. Kalau kita mengucapkan firman, itu berarti kita sedang mengingatkan Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu pelupa, tapi Alkitab berkata, ujilah aku. Uji pakai apa? Pakai firman yang telah difirmankan Tuhan. Katakan amin. Ketika saudara sakit, saudara berdoa dan ucapkan firman. Oleh bilur-bilur Yesus, aku itu kita kasih ingat Tuhan. Bukan Tuhan itu pelupa. Memang dia perlu untuk diuji dengan kebenaran yang difirmankan. Jadi dasar dari doa dijawab Tuhan adalah iman kepadanya dengan teguh. Katakan amin. Iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang benar-benar, iman yang Tuhan dapatkan itu ada di hati kita. Kalau Tuhan mendapatkan itu ada di hati kita, percayalah doa kita pasti dijawab Tuhan. Yang percaya doanya dijawab Tuhan, katakan amin. Tingkatkan iman saudara dengan selalu mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Marilah kita tetap berdoa.
kita terus berdoa, tingkatkan doa kita, dan sungguh-sungguhlah seperti janda kepada hakim ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.